saya Nika Febibiusila. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Febibiusila. Kali ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik head to toe. Di sini pemeriksaan fisik, pemeriksaan tubuh klien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu untuk memperoleh data yang sistematif dan komprehensif, memastikan atau membuktikan hal amnesa, menentukan masalah, dan merencanakan tindakan keperawatan yang tepat bagi klien. Di sini ada beberapa pemeriksaan fisik head to toe, yaitu pertama itu kepala. Tujuannya untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala. Yang kedua, untuk mengetahui yang terdapat di kepala. Alat yang harus dipersiapkan ada 2 alat, yaitu lampu, 2 sarung tangan. Lalu pelaksanaannya infeksi, ukuran lingkaran kepala, bentuk, kesimetrisan, adanya lesi atau tidak kebersihan rambut dan kulit kepala, warna rambut, jumlah yang didistribusikan sama rambut. Palpasinya adanya pembengkakan atau benjolan dan tekstur rambut. Yang kedua, mata. Mata tujuannya mengetahui bentuk dan fungsi mata. 2. Mengetahui adanya kelainan pada mata. Alat yang harus dipersiapkan ada 3 alat: senter kecil, penutup mata, dan yang ketiga sarung tangan. Infeksi, bentuk bola mata, kesimetrian, keadaan kelopak mata, konjungtiva, dan keadaan pupil kiri dan kanan. Ketajaman penglihatan, penggunaan kacamata atau lensa, dan respon terhadap bahaya. Artinya adanya massa atau benjolan dan peningkatan tekanan bola mata. Yang ketiga itu telinga. Tujuannya untuk mengetahui keadaan telinga luar, saluran telinga, gendang telinga, dan fungsi pendengaran. Alat yang harus dipersiapkan ada 4 alat. 1. Arjoli berjarum detik. 2. Garpu tala. 3. Speksulum telinga. 4. Lampu kepala. Pelaksanaannya ada 2. Infeksi, adanya telinga, keadaan liang telinga, tanda-tanda pendengaran, pengeluaran cairan, integritas, warna, dan fungsi pendengar. 2. Palpasi, nyeri tekanan pada kartilago dan tulang mastoid. Ke hidung. Tujuan hidung untuk mengetahui bentuk dan fungsi hidung. 2. Menentukan kemistrian, struktur, dan adanya inflamasi atau infeksi. Alat yang harus dipersediakan ada 4 alat, yaitu spekulum hidung, senter kecil, lampu penerang, yang terakhir sarung tangan. Pelaksanaannya ada 2. Infeksi, keadaan septum, bentuk, ukuran, warna, kemistrian, pendarahan, pengeluaran cairan, pulip, dan kelainan yang terjadi pada hidung. Yang kedua, palpasinya frontalis dan malarilis atau bengkak, nyeri, dan septum defisiasi. Yang kelima itu ada mulut dan leher. Lanjut, yang kelima, mulut dan bibir. Tujuannya mengetahui bentuk kelainan mulut. Alat yang harus disediakan ada 4 alat, yaitu senter kecil, sudup lidah, sarung tangan bersih, dan kasa. Pelaksanaannya ada 2. Sinpeksi dan palpasi struktur luar.
warna mukosa mulut dan bibir, tekstur lesi dan stomatitis. Yang kedua, infeksi dan palpasi struktur dalam, yaitu gigi lengkap atau penggunaan gigi palsu, pendarahan atau radang gusi, kesimetrian warna, posisi lidah, dan keadaan langit-langit. Yang keenam, leher. Tujuannya menentukan struktur integritas leher. 2. Mengetahui bentuk leher serta organ yang berkaitan. 3. Memeriksa sistem limfatik. Alat yang harus disediakan cuma satu, yaitu stetoskop. Pelaksanaannya, infeksi, bentuk leher, kesimetrian, adanya pembengkakan, peningkatan JVP dan warna kulit. 2. Infeksi dan auskultasi arteri karotis, lokasi pulpasi. 3. Infeksi dan palpasi kelenjar tiroid, yaitu nodus atau difus, pembesaran batas, konsistensi, nyeri, gerakan atau perlengketan pada kulit kelenjar limfe, atau letak, konsistensi, nyeri dan pembesaran, dan kelenjar parotis, yaitu atau letak dan terlihat atau teraba. 4. Auskultasi, yaitu bisikan pembuluh darah. Yang ketujuh, dada dan punggung. Yang pertama ada sistem pernapasan, posisi klien, berdiri, duduk, dan baring. Pelaksanaannya, sistem pernapasan bertujuan mengetahui frekuensi, sifat, dan irama pernapasan. 2. Mengetahui bentuk, kesimetrian, ekspansi, keadaan kulit dan dinding dada. 3. Mengetahui adanya nyeri, tekanan, massa, peradangan, dan traktil primitus. Pelaksanaannya ada 4, yaitu inspeksi, kesimetrian bentuk atau postur dada, gerakan nafas, frekuensi, irama, kedalaman dan upaya pernapasan atau penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Warna kulit, lesi, edema, dan pembengkakan atau ada benjolan. 2. Palpasi, simetris, pergerakan dada, massa, lesi, dan traktil primitus. Yang ketiga ada perkusi, paru dan ekstrusi, diagrama. Yang keempat, auskultasi, suara nafas atau trake dan bronkus. Sistem kardiovaskularnya bertujuan untuk mengetahui ketidaknormalan denyut jantung, lalu mengetahui bentuk dan ukuran jantung secara kasar. Yang ketiga, mengetahui bunyi jantung normal dan abnormal. 4. Mendeteksi gangguan kardiovaskular. Alat yang harus dipersediakan ada 2, stetoskop dan senter kecil. Pelaksanaannya ada 4. Yang pertama, inspeksi muka, bibir, konjungtiva, dan arteri karotis. Yang kedua, palpasi atau denyutannya. Yang ketiga, perkusi, ukuran, bentuk, dan batas jantung. Yang keempat, auskultasi, bunyi jantung dan arteri karotis. Yang kedelapan, dada dan aksila. Tujuannya ada 2, mengetahui adanya massa atau ketidakteraturan dalam jaringan payudara. Yang kedua, mendeteksi awal adanya kanker payudara. Pelaksanaannya ada 3. 1. Infeksi payudara, integritas kulit.
2. Palpasi payudara, bentuknya simetris, ukuran aureola, puting, dan penyebaran vena. Yang ketiga, infeksi dan palpasi aksila, nyeri, pembesaran nodus, limfe, dan konsistensi. Yang kesembilan itu abdomen, posisi klien berbaring, pelaksanaannya ada 2, infeksi, membuncit, membusung, datar, mendengarkan suara peristaltik usus. Yang kedua, palpasi, hepar, normal atau tidak normal, teraba. Yang ke-10, genitalia, apakah ada pengeluaran vagina atau anus. Yang ke-11, lengan dan tungkai, infeksi dan palpasi, ada odema atau tidak adanya odema, perkusi, refleks, patella. Baik, yang terakhir, jangan lupa catat dan beritahukan kepada pasien tentang hasil pemeriksaan head to toe, dan jangan lupa mencuci tangan 6 langkah ya. Assalamualaikum.